Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despa Wadri. Saya pendamping PKH Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Salam PKH. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bersyukur kita ucapkan kepada Allah karena berkat rahmat dan karunia dari Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pertemuan rutin kita sebagai anggota PKH dan ibu-ibu sekarang sebagai keluarga penerima manfaat. Bagaimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Agak kurang semangat. Bagaimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, pada hari ini kita akan membahas materi tentang anak. Jadi ibu-ibu semuanya akan belajar pada hari ini sama dengan adik-adik kita yang belajar rutin seperti ini. Biasanya anak-anak kita yang belajar dan sekarang kita yang belajar. Sepakat ibu-ibu? Sepakat. Yuk kamu aja. Baik. Nah, kita ulang gitu sekolah aja. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari, ibu tahu enggak? Yang pertama sekali yang mengasuh anak itu siapa? Siapa? Angkat tangan. Nah, ibu. Saya yang mengasuh pertama sekali ibu. Ibu. Berarti ibu dari kedua orang tua, berarti ibu yang mengasuh anak. Iya. Kalau apa kamu aja? Oh, cari ini. Jadi yang pertama sekali memang benar yang dikatakan Ibu Linda tadi. Jadi yang pertama sekali yang berperan penting dalam mengasuh anak itu adalah orang tua perempuan. Dalam hal ini biasa dipanggil ibu, kemudian mama, ada bunda, berbagai macam lah. Panggilan itu tergantung dari kenyamanan kita masing-masing. Jadi ibu-ibu terasa enggak lelah mengurus anak? Nah, ibu Linda dulu. Inilah tidak terasa nak lah kadang. Oh, lah kadang anak. Jadi kalau kadang anak tidak terasa. Ya. Tidak ada anak kadang bu? Mada Jo. Oh, ada Tidak ada. Jo. Oh, berarti ada yang ada yang tidak ya. Kalau Bu Epi pak? Oh, jadi sekarang anak Bu Evi kecil baru ledak bawelnya, ledak merasa jengkel ibu ngurus anak lain lah. Jadi ibu-ibu berbagai macam hal yang kita hadapi sebagai orang tua untuk membesarkan dan mendidik anak. Berarti kita sepakat tadi ya, yang mendidik anak pertama sekali itu adalah ibu perempuan. Ibu perempuan. Orang tua perempuan. Sepakat gitu ya? Yang pertama sekali yang perlu kita pahami, tips menjadi orang tua yang hebat. Nah, jadi ada tipsnya ibu-ibu bahwa kita menjadi orang tua yang hebat. Nih udah ibu-ibu menjadi orang tua hebat? Nah, ada yang enggak angkat tangan. Oh, berarti sepakat semuanya ingin menjadi orang tua yang hebat. Nah, ini tipsnya ibu-ibu. Yang pertama, mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Nah, jadi apa kira-kira hal yang membahagiakan sebagai seorang ibu? Salah satunya contoh, anak kita dapat prestasi, juara 1, 2, dan 3 di sekolah. Itu kan sesuatu hal yang membanggakan bagi kita sebagai orang tua. Berarti kita sukses mendidik anak. Kemudian itu salah satu contohnya. Kemudian sejalan antara perbuatan dan perkataan. Nah, ini yang sering ibu-ibu nih. Yang sering lupa. Anak disuruh sholat, tapi awak tak sholat. Nah, berarti tidak sesuai, tidak sejalan perkataan dengan perbuatan. Kalau kita menyuruh anak sholat, berarti yang harus pertama sekali itu siapa yang harus sholat? Orang tua kan. Berarti kalau kita tidak sholat, kita menyuruh anak sholat, selain pusing nak sholat dong. Nah, itu pertanyaan dari anak kan sayang gitu. Kemudian selanjutnya selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri anak. Selalu awak berusaha apa hal-hal positif
yang dilakukan oleh anak awak. Contohnya ada orang yang minta tolong, ditolong oleh anak, nah, itu kan hal positif. Kemudian ada orang yang sering kita di sini, orang minta sumbangan, kemudian kita minta maaf, kemudian anak kita memberi, itu kan hal positif. Nah, itu perlu kita beri apresiasi. Kemudian selanjutnya, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Aku ditenda cok kok. Ya cok berang sama Andre. Jadi kalau kita sebagai orang tua, tutur kata kita itu menentukan bagaimana tingkah laku anak kita. Jadi yo dengan kasih sayang. Ya kasih sayang lah tahu ibu-ibu. Lemah lembut. Jadi leko jangan kanak lemah lembut, kapak paja bae kayak mengareh-ngareh. Jadi itu tidak sesuai dengan sejalan antara perbuatan dan perkataan. Kemudian selanjutnya, cara mengurangi perilaku buruk anak. Ada yang tahu ibu-ibu bahwa cara mengurangi perilaku buruk anak-anak? Ada yang tahu dong? Lalu mengerti. Jadi di sini kita akan menjelaskan yang pertama, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Contohnya ada tahu ibu? Ada yang tahu? Kami contohkan. Contohnya anak kita sedang bermain sama sebayanya. Kemudian anak awakku contoh ya. Ndak anak ibu-ibu mungkin lebih hebat-hebat. Anak kita sedang bermain dengan teman sebayanya. Kemudian karena memang jengkel dan kesal, dicubit anak tetangga gitu, anak kawan gitu. Jadi itu kan salah satu sifat yang buruk. Jadi ibu-ibu nak boleh memerangi doh. Pertama sekali kita lagi nasihat. Contohnya anak kita ada yang melakukan kesalahan, diberi dia nasihat dulu. Nak boleh membenci kawan doh. Nak boleh mencubit kawan. Jadi kalau kita beri nasihat, insya Allah nanti anak kita akan terbiasa dengan perilaku-perilaku yang baik. Masih semangat ibu-ibu? Semangat, semangat, semangat. PKH. Oke. Ibu-ibu, aku tanya risiko. Lain ada yang membuat aturan sama anak. Apa contohnya? Contoh, keraju. Kau bermain silahkan, jangan kelampauan. Berarti begitu. Betul yang dikatakan Ibu Linda. Kalau anak-anak kita dikasih jadwal bermain, kemudian diatur jadwalnya. Umpamanya setelah pulang sekolah, anak harus mengapain, kemudian harus makan, ganti baju. Mungkin hanya itu materi yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau ada ibu-ibu yang kurang paham, kita persilahkan. Ya silakan angkat tangan. Ya Ibu Linda, silakan Bu Linda. Bagaimana cara mengatasi anak yang pemalas? Gitu. Jadi bagaimana cara mengatasi anak yang pemalas? Pemalas contohnya gimana Bu? Malas dia bekerja, atau malas untuk sekolah, atau malas disuruh sama orang tuanya? Semuanya. Semuanya, masuk semuanya ya. Jadi kalau anak kita sering malas, itu kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dengan tingkah laku kita, kemudian hormat kita kepada orang lain, itu akan menentukan bagaimana sikap anak-anak kita ke depannya. Contohnya dia sedang malas, harus memang kita ingatkan terus. Contoh malas bangun pagi, kita sebagai orang tua harus kita ingatkan dia, harus dibangunkan pagi menjelang dia terbiasa. Nah kalau sudah terbiasa, dimanapun anak kita, sekolah dia di luar pengawasan kita, itu insya Allah anak kita akan selalu bangun pagi. Kemudian yang terakhir, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang. Nah ini yang perlu kita terapkan kepada anak-anak kita. Ditanya dia pulang sekolah bagaimana pelajarannya hari tadi, apakah di sekolah menyenangkan, apakah ada tugas dari sekolah, apakah sudah makan. Itu salah satu termasuk bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang. Jadi mungkin hanya itu pertemuan kita pada hari ini. Dan terima kasih atas kehadiran dari